Pernahkah Anda membayangkan sebuah Indonesia yang sepenuhnya berbeda dari yang kita kenal sekarang? Coba pejamkan mata sejenak. Bayangkan sebuah negeri di mana setiap rupiah anggaran negara sampai tepat pada tujuannya. Korupsi hanya ada dalam buku-buku sejarah, menjadi cerita masa lalu yang kelam. Di pagi yang cerah pada tahun 2025 ini, mimpi itu bukan sekadar angan-angan, melainkan denyut nadi kehidupan bangsa. Jalanan yang dulu berlubang kini mulus dari Sabang sampai Merauke. Sungai-sungai yang dulu keruh kini mengalir jernih, menjadi sumber kehidupan bagi kota-kota tertata rapi. Inilah Indonesia yang kita perjuangkan. Realitas baru lahir dari komitmen membersihkan benalu KKN. Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam. Ia adalah buah perjuangan panjang dan keberanian kolektif. Dahulu kita dengar, proyek mangkrak, dana bantuan sosial disunat, perizinan dipersulit demi setoran haram. Kini itu seperti dongeng mengerikan. Anak-anak tumbuh tanpa mengenal uang pelicin, tanpa jalur belakang. Mereka tahu, kerja keras, integritas, kompetensi, itulah jalan menuju sukses. Energi bangsa yang dulu terkuras kini tercurah untuk membangun, berinovasi, berkarya. Wajah Indonesia berubah, bukan hanya fisik tetapi juga mental dan spiritual. Setiap sudut negeri merasakan dampak. Di sektor pendidikan, revolusi terjadi begitu nyata. Anggaran pendidikan yang dulu sering bocor, kini mengalir deras untuk membangun masa depan bangsa. Sekolah-sekolah di seluruh pelosok negeri, dari puncak gunung di Papua hingga pulau terluar di Natuna, kini memiliki fasilitas yang setara. Gedung sekolah berdiri kokoh dengan laboratorium sains modern perpustakaan yang kaya akan buku dan koneksi internet berkecepatan tinggi. Tidak ada lagi cerita tentang anak-anak yang belajar di bawah pohon atau di ruangan kelas yang hampir rubuh. Setiap anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarganya, berhak dan mendapatkan akses terhadap pendidikan berkualitas terbaik sebagai modal utama mereka menyongsong masa depan. Demikian pula di sektor kesehatan. Slogan sehat untuk semua bukan lagi sekadar angan-angan. Puskesmas dan rumah sakit kini menjelma menjadi pusat pelayanan kesehatan yang modern, bersih, dan ramah. Antrean panjang yang mengular dan pelayanan yang acuh tak acuh telah menjadi masa lalu. Dengan dana yang utuh, pemerintah mampu menyediakan fasilitas kesehatan gratis dan berkualitas bagi seluruh rakyat. Setiap warga negara memiliki jaminan kesehatan universal yang mencakup segalanya, mulai dari pemeriksaan rutin pengobatan penyakit kritis, hingga tindakan operasi yang rumit. Tidak ada lagi cerita tentang keluarga yang jatuh miskin karena harus menanggung biaya pengobatan yang mahal. Negara hadir sepenuhnya untuk melindungi hak hidup sehat setiap warganya. Kualitas tenaga medis pun meningkat pesat. Dokter perawat bidan mendapatkan insentif yang layak, membuat mereka bangga mengabdi untuk negerinya. Anggaran riset kesehatan yang melimpah, mendorong lahirnya berbagai inovasi medis buatan anak bangsa. Indonesia kini tidak hanya menjadi konsumen teknologi kesehatan, tetapi juga produsen. Kita mampu mengembangkan vaksin sendiri, menciptakan alat-alat medis canggih, dan menjadi pusat penelitian penyakit tropis terkemuka di dunia. Angka harapan hidup masyarakat meningkat drastis, sementara angka kematian ibu dan bayi menurun tajam. Rakyat yang sehat adalah pilar utama bagi negara yang kuat dan produktif, dan Indonesia telah berhasil mewujudkannya. Ketika korupsi berhasil dilenyapkan, mesin ekonomi Indonesia seolah mendapatkan bahan bakar super. Dana yang sebelumnya menguap entah kemana, kini sepenuhnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang strategis. Jaringan jalan tol menyambungkan sentra-sentra ekonomi pelabuhan laut dalam dibangun untuk memperlancar arus logistik. Bandara-bandara modern menjadi gerbang dunia yang efisien. Proyek-proyek ini tidak lagi memakan waktu bertahun-tahun dengan biaya yang membengkak. Semuanya dikerjakan tepat waktu sesuai anggaran dan dengan kualitas terbaik. Dampaknya terasa langsung. Biaya logistik turun drastis membuat produk-produk Indonesia sangat kompetitif di pasar domestik dan internasional. Iklim investasi menjadi sangat menarik bagi para penanam modal dari seluruh dunia. Kepastian hukum dan birokrasi yang bersih adalah jaminan yang mereka cari. Investor tidak perlu khawatir dengan pungutan liar atau ketidakpastian regulasi. Mereka datang berbondong-bondong, menanamkan modalnya di berbagai sektor. Manufaktur berteknologi tinggi, ekonomi digital, energi terbarukan. Gelombang investasi ini menciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas dengan upah yang layak. Pengangguran menjadi masalah masa lalu. Di jantung Indonesia yang baru ini,
Berdetak sebuah sistem pemerintahan yang sepenuhnya berbeda. Para pejabat publik kini benar-benar menjadi pelayan rakyat, bukan penguasa yang minta dilayani. Proses rekrutmen aparatur sipil negara atau ASN didasarkan murni pada meritokrasi. Hanya individu-individu terbaik, kompetensi, integritas, semangat pengabdian yang tulus yang bisa menduduki jabatan publik. Budaya setoran untuk mendapatkan posisi strategis telah musnah. Setiap pejabat, dari level tertinggi hingga terendah, memahami bahwa jabatan mereka adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Mereka bekerja dengan bangga, memberikan pelayanan publik yang prima. Transparansi menjadi DNA baru dalam birokrasi. Seluruh data pemerintahan, perencanaan anggaran, proses tender, laporan realisasi dapat diakses oleh publik secara online dan real-time. Setiap warga negara bisa menjadi pengawas. Jika ada kejanggalan, sistem pengaduan yang responsif dan terintegrasi siap menindaklanjuti dengan cepat. Lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tidak lagi sibuk dengan operasi tangkap tangan karena sistem pencegahan yang dibangun begitu kokoh. Transformasi luar biasa di dalam negeri ini secara otomatis mengangkat posisi Indonesia di mata dunia. Negara kita tidak lagi dikenal karena berita-berita korupsi yang memalukan. Sebaliknya, Indonesia kini menjadi buah bibir, sebuah teladan inspiratif. Bangkit menjadi kekuatan baru. Delegasi dari berbagai negara datang silih berganti untuk belajar. Reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi. Para pemimpin kita diundang ke forum internasional, bukan lagi sebagai pendengar, melainkan sebagai pembicara utama yang dihormati. Paspor Indonesia menjadi lambang integritas dan kemajuan. Ekonomi kuat dan pemerintahan stabil. Pengaruh diplomasi Indonesia di kancah global meningkat pesat. Bukan hanya pemain regional di Asia Tenggara, tetapi penengah yang disegani dalam konflik internasional. Suara Indonesia diperhitungkan dalam isu-isu global, perubahan iklim, perdamaian dunia, tatanan ekonomi yang lebih adil. Kita tidak lagi mendikte atau didikte, melainkan berkolaborasi atas dasar kesetaraan dan saling menghormati. Kekuatan kita bukan hanya jumlah penduduk yang besar, kekayaan alam yang melimpah, melainkan kekuatan karakter, integritas, martabat bangsa yang telah kita bangun kembali.